Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajal Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan fitnah awal zaman. Fitnah akhir zaman, atau saya lebih tepatnya menyebutkan fitnah awal zaman ya, karena ini sudah awal zaman baru ini. Ini bukan akhir zaman, ini sudah awal zaman baru. Fitnah akhir zaman lah biar gampang ya, biar sama lah. Fitnah akhir zaman walaupun sebenarnya ini awal zaman baru. Fitnah zaman udah gitu aja lah ya. Fitnah di zaman transisi ini, nah lebih tepatnya fitnah zaman transisi dari zaman lama ke zaman baru. Fitnah di era transisi ini, di zaman transisi ini sangat luar biasa. Ada fitnah yang dilakukan secara head to head. Ada fitnah yang ditembakkan seperti cermin, maksudnya dikerambolkan lah itu. Ada ditembak kemana dengan tujuan siapa. Ada juga fitnah yang ditabur ke atas, jadi supaya seperti halnya melempar jala. Siapa aja yang kena ya sudah itu yang kena. Fitnah ini lebih keji, lebih berbahaya karena daya rusaknya, apalagi dengan teknologi saat ini, dengan media saat ini yang luar biasa, ini dapat merusak seluruh bangsa. Analoginya seperti ini. Kalau kita kalau kita menuju satu tujuan dengan berjalan kaki, maka resikonya keseleo, kecil resikonya, atau kecapean, atau jatuh. Kalau kita naik sepeda, itu resikonya lebih berat dari jatuh. Kalau kita naik motor, itu resikonya lebih berat daripada naik sepeda, karena kecepatannya sudah mulai tinggi. Kalau kita naik mobil, itu resikonya juga lebih berat daripada motor. Kalau kita naik pesawat, jauh lebih berat. High risk, high return. Lebih tinggi itu resikonya lebih tinggi juga. Seimbang antara resiko dan yang didapatkan. Jika fitnah itu dilemparkan oleh seseorang yang tidak dikenal, jika fitnah itu dilemparkan oleh seseorang yang sangat terkenal, itu efeknya berbeda. Itu efeknya berbeda, dampaknya berbeda. Orang yang tidak memiliki pengikut, ketika dia melemparkan fitnah, itu daya dobrak, daya rusaknya tidak sebesar orang yang memiliki pengikut. Oleh karena itu, orang-orang atau tokoh tertentu yang memiliki pengaruh lah di lingkungannya, baik itu organisasi ataupun apa namanya, ketika dia melemparkan fitnah, maka yang peluang benturan itu tidak hanya dia, tetapi juga terjadi di bawahnya. Yang terbaru terkait dengan haji. Haji ini menjadi menjadi semacam bola panas, bola liar yang menimbulkan fitnah. Maksudnya pembatalan atau tidak memberangkatkan haji, pemerintah tidak memberangkatkan haji, ini menjadi fitnah, menjadi saling fitnah, menjadi saling melempar fitnah. Bagaimana tim Raja Wali melihat tentang pembatalan haji? Kalau kami dari tim Raja Wali sederhana kok. Ketika pemerintah Arab Saudi menutup itu, atau memberikan waktu tapi tenggangnya sangat cepat atau sangat terbatas,
tidak memungkinkan bagi pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama atau BPIH untuk melakukan persiapan karena waktu yang diberikan sangat singkat. Karena keputusan pemerintah Arab Saudi hanya keputusan untuk membuka itu sangat singkat, tidak memungkinkan untuk berangkat. Persiapan tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan situasi yang masih seperti ini. Maka setiap keputusan pemerintah terima. Kemudian terkait dengan isu ini, isu itu urusan pemerintah. Kenapa demikian? Apakah kita tidak boleh mengkritisi? Sebenarnya mengkritisi boleh, tapi harus dalam koridor yang santun. Kita harus bisa membedakan mana mengkritik dan mana memfitnah. Itu harus hati-hati. Bagaimana caranya agar kita selamat ketika mengkritisi ataupun memfitnah? Bagaimana caranya kita selamat ketika memberikan suatu masukan agar tidak masuk dalam kategori fitnah? Caranya sederhana. Jangan bersandar kepada kepentingan logika, jangan bersandar kepada kepentingan kelompok, tetapi bersandarlah kepada Allah. Ketika kita melakukan kritik terhadap pemerintah, kalau sandarannya Gusti Allah, itu pasti benarnya. Karena kita sedang ada dalam pemerintahan saat ini, harus nurut. Mau tidak mau harus nurut. Nah, adapun kritikan silakan dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang santun. Dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang berpengaruh, terus melakukan lemparan-lemparan suara atau kritikan asal tembak kemana aja terkait dengan ibadah haji, terkait dengan persoalan apapun bangsa ini, maka nanti tembakan-tembakan itu yang asal tembak kemana saja, kadang-kadang kan seperti itu. Siapa aja yang kena gitu. Kan seperti kadang-kadang isu itu disusun seperti itu. Tembak siapa yang kena maka itu yang dihantam. Ketika tembakan-tembakan, ketika lemparan-lemparan isu, lemparan fitnah, lemparan rumor dan sebagainya menjadi konsumsi yang terus-menerus diolah, yang terus-menerus digoreng dalam bahasa politiknya, itu nanti yang rusak semua bangsa. Pada akhirnya nanti begini, ketika tokoh terlalu murah untuk memberikan pernyataan, apalagi terus-terusan mengkritik pemerintah, rakyat akan berpikir, awalnya dia tertarik, tetapi ketika terus-terusan menjelekkan, pada akhirnya rakyat berpikir, siapa yang harus saya ikuti? Ketika rakyat kecewa terhadap pemerintah, harusnya ada pihak yang menenangkan. Nah, ketika pihak yang menenangkan ini pun sama ternyata melempar isu-isu yang tidak pasti, melempar isu-isu yang membuat gelisah, rakyat harus berlindung kepada siapa? Gitu. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dengan pemerintah itu baik, sah-sah saja. Yang terpenting adalah perbedaan itu harus dibingkai untuk kepentingan bersama dalam sandaran kepada Allah. Jadi sandarannya tetap kepada Allah demi untuk kepentingan manusia atau untuk kepentingan masyarakat. Jangan asal tembak. Fitnah ini sudah melebar kemana-mana. Saya berani pastikanlah atau berani berasumsi saat ini, karena fitnah yang terus beredar, banyak sekali tokoh-tokoh yang kehilangan wibawa. Karena seringnya mengkritisi, seringnya difitnah, seringnya dikritisi, seringnya mengkritisi, sering mengkritisi, sering dikritisi, sering kena fitnah, dan sebagainya. Ini kan tembakannya seperti proxy war ya, tembak. Banyak tokoh yang kehilangan wibawa. Seharusnya tokoh itu menjadi penyejuk bagi umat. Pada saat seperti ini, fitnah tembak sini, masyarakat atau umat tidak tahu harus berlindung kepada siapa. Ketika masyarakat kecewa terhadap pembatalan ibadah haji, harusnya para tokoh ini kemudian menjadi penyejuk agar tidak terjadi gejolak. Karena semua paham situasinya. Bukan saya membela pemerintah, tapi objektivitas situasi ini harus kita pahami. Karena apa? Karena ibadah haji ini teknis.
Harus ada persiapan catering, harus ada persiapan hotel, harus ada persiapan pesawat, harus ada persiapan orangnya, pemberangkatannya dan sebagainya. Secara teknis seperti itu, secara kesehatan juga situasi seperti ini. Walaupun terhadap corona kami punya cara pandang lain, tapi dalam perspektif bernegara ini harus dipahami. Tidak bisa seperti asal tembak begitu saja. Maka oleh karena itu, kami dari tim Raja Wali Nusantara menghimbau kepada saudara-saudaraku, terutama yang memiliki pengaruh ya, yang memiliki basis massa lah, untuk bisa membuat pernyataan yang adem, yang sejuk, yang tenang. Jangan membangkitkan kebencian, jangan membangkitkan pemberontakan. Bukan saya pro terhadap ini, bukan. Tapi ketika memberikan sebuah pernyataan harus benar-benar dilihat aspek maslahatnya. Karena kalau terjadi benturan, apalagi membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok lain, ini yang korban tetap masyarakat. Di fitnah zaman transisi ini, kalaupun umpamanya terus didengungkan, terus digoreng, terus dikocek dan sebagainya, ini yang korban masyarakat. Yang korban tetap masyarakat. Yang diuntungkan tetap orang yang berpengaruh. Karena nanti jatuhnya ke materi-materi juga. Nah, fitnah akhir zaman ini merupakan sesuatu yang memang sudah diramalkan oleh Rasul, sudah diprediksi oleh Rasul. Makanya sebagai pribadi mari kita berhati-hati. Ketika ada suatu peristiwa, ketika ada suatu fenomena, hati-hati dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Karena apa? Fitnahnya ini, potensi fitnah saat ini besar. Walaupun kita benar, potensi fitnahnya tetap besar. Harus hati-hati. Sampaikan dengan cara yang baik agar tidak menjadi fitnah luar biasa. Demikian terkait fitnah zaman transisi. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.